Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya kok ada orang yang kayaknya gampang banget gitu ngumpulin harta, sementara yang lain udah kerja keras banget tapi rasanya ya gitu-gitu aja? Hmm, iya ya, sering jadi pertanyaan itu. Nah, pas banget nih, hari ini kita mau coba kupas tuntas ya sebuah sumber yang Anda bagikan. Judul aslinya pakai bahasa Jawa nih, Pamikiran lan Strategi Wong Sugih Babangan Duit. Betul, pemikiran dan strategi orang kaya tentang uang. Kira-kira gitu artinya. Intinya, kita mau gali bedanya cara pandang sama cara kelola uang orang-orang kaya ini ya, menurut tulisan itu. Siap kita bongkar bareng? Siap, mari kita lihat. Kayaknya nih inti utamanya tuh sederhana tapi dalam banget ya kalau dari materi ini. Orang kaya itu nggak kerja buat uang, tapi justru bikin uang kerja buat mereka. Persis, itu dia poin kuncinya. Nah, coba kita bedah deh, maksudnya gimana tuh bikin uang kerja buat kita dan gimana caranya mereka melakukan itu? Betul sekali. Jadi, pergeseran fokusnya itu loh yang penting. Kalau kebanyakan orang kan mikirnya gaji, ya, pendapatan aktif dari kerja. Iya, gaji bulanan gitu. Nah, sumber ini menekankan orang kaya itu fokusnya lebih ke membangun sama ngumpulin aset. Aset ya. Iya, aset. Perlu diingat nih, definisi aset di sini tuh sesuatu yang secara aktif masukin uang ke kantong Anda, bukan cuma barang mahal aja. Oh, jadi nggak semua barang mahal itu aset ya? Contohnya apa aja nih aset yang dimaksud? Soalnya kan banyak yang mikir rumah yang kita tinggal itu aset paling gede. Nah, itu dia. Sumber ini ngasih contoh lumayan detail. Misalnya, bisnis yang bisa jalan sendiri. Jadi kita nggak harus nongkrongin tiap hari. Oke, autopilot gitu ya. Semacam itu. Terus ada saham, obligasi, properti tapi yang disewakan ya. Ini beda nih sama rumah tinggal kita sendiri. Ah, iya ya. Yang menghasilkan uang sewa gitu kan? Tepat. Terus ada juga surat utang, mungkin pinjaman ke pemerintah atau korporasi yang ngasih bunga rutin. Bahkan sampai royalti dari hak cipta, kayak buku atau lagu. Wow, luas juga ya cakupannya. Intinya, apapun yang bisa ngasih pendapatan pasif atau nilainya nambah terus. Ini kontras banget kan sama liabilitas? Liabilitas yang ngeluarin duit ya? Nah, yang justru ngeluarin duit dari kantong, kayak cicilan rumah tinggal tadi atau cicilan mobil pribadi gitu, itu liabilitas. Oke, oke, paham. Jadi kuncinya di aliran duit masuk dari aset itu ya? Ini pasti ada hubungannya sama literasi keuangan dong. Bukan cuma soal gajinya gede apa enggak. Tepat sekali. Penulisnya nekenin banget, bukan soal berapa banyak duit yang Anda hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa Anda simpen dan kelola biar duit itu bekerja. Duitnya disuruh kerja ya? Iya, gitu. Aliran kas orang kaya yang digambarin di sini tuh nunjukin uang masuk dari macam-macam aset, terus sebagian besar dipakai lagi buat beli aset baru. Oh, jadi muter terus gitu, kayak bola salju. Nah, persis. Jadi siklus positif yang terus muter dan makin gede. Beda banget sama pola umum kan? Terima gaji, langsung habis buat bayar tagihan, buat jajan, konsumsi. Sisanya dikit atau malah nggak ada buat nambah aset. Bener juga sih. Tapi siklus positif ini kan butuh modal sama disiplin ya. Sumber Anda juga nyinggung soal alat strategis gitu, pakai struktur korporasi atau perusahaan. Bisa dijelasin dikit nggak? Oh ya, betul. Jadi salah satu strategi yang disorot itu pemanfaatan badan hukum, kayak PT gitu misalnya. Korporasi ya? Iya, secara legal nih ya, ini memungkinkan pemiliknya buat menerima pendapatan lewat perusahaan. Terus, nah ini penting, dia bisa biayain dulu pengeluaran-pengeluaran yang relevan buat bisnis. Baru sisanya dihitung sebagai laba kena pajak. Wah, beda ya sama karyawan. Beda polanya. Karyawan kan terima gaji, langsung dipotong pajak di depan, baru sisanya dipakai belanja. Kalau ini, belanja dulu untuk bisnis, baru bayar pajak atas sisanya. Ini bukan ngakalin pajak loh ya, tapi emang pemahaman soal struktur keuangan dan aturan pajak yang berlaku. Ah, ngerti-ngerti. Jadi ini lebih ke eh, paham sistemnya ya, bukan cuma soal teknis punya PT atau CV doang. Ini pasti ada hubungannya sama pola pikir juga dong. Banget. Justru itu fondasinya. Ini bukan cuma soal teknis ngitung duit atau strategi legal. Akarnya ada di pola pikir. Pola pikir gimana tuh? Sumber ini ngegarisbawahi pentingnya belajar terus-menerus. Tapi bukan belajar cuma buat dapat ijazah atau naik jabatan ya. Terus belajar apa dong? Belajar buat paham cara kerja uang,
cara kerja sistem investasi, pasar, bahkan cara ngelola orang. Dan satu lagi yang krusial banget, ngatasin hambatan mental, terutama ketakutan rugi. Takut rugi ya? Iya, penulisnya bilang, buat banyak orang rasa takut kehilangan duit itu jauh lebih bikin lumpuh daripada dorongan pengen jadi kaya. Itu yang nahan. Wah iya juga ya. Rasa takut itu emang sering jadi tembok penghalang sih. Saya suka bagian di catatan Anda yang nyebut soal ngubah pertanyaan. Dari, saya nggak mampu beli itu, jadi gimana ya caranya biar saya mampu beli itu? Nah, itu dia. Kedengerannya simple ya, tapi kayaknya efeknya bisa gede buat buka pikiran nyari jalan keluar. Persis, pertanyaan gimana caranya, itu kan mancing otak buat nyari solusi, nggak berhenti di statement negatif, nggak mampu. Ini nyambung juga sama kebiasaan yang ditekankan, bayar diri sendiri dulu. Maksudnya gimana tuh, bayar diri sendiri dulu? Maksudnya, begitu dapat pemasukan, entah gaji atau dari manapun, langsung alokasiin dulu sebagian buat investasi atau nambah aset, sebelum buat bayar tagihan-tagihan lain. Oh, jadi prioritasin investasi dulu ya? Iya, ini bukan cuma soal disiplin finansial biasa, tapi ngebangun mentalitas kalau ngumpulin aset itu prioritas utama. Oke. Jadi kalau coba kita rangkum nih ya, dari sumber yang Anda bagikan ini, inti pemikiran orang kaya itu sebenarnya soal geser fokus. Dari cuma nyari gaji, jadi ngebangun mesin penghasil duit, yaitu aset. Betul, pergeseran fokus. Terus didukung sama pemahaman finansial yang kuat, pakai strategi cerdas kayak manfaatin korporasi tadi, dan yang paling dasar punya mentalitas yang berani ambil risiko yang terukur sama nggak pernah berhenti belajar. Gitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Itu poin-poin kuncinya yang coba disampaikan di tulisan itu. Sip. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda nih yang lagi dengerin. Apa ya artinya semua ini buat kondisi keuangan Anda sekarang? Gimana prinsip-prinsip ini, mungkin dalam skala yang beda ya, bisa mulai Anda terapkan? Mungkin ya, sebagai penutup nih, ada satu hal kecil yang bisa Anda renungkan. Coba deh mulai hari ini, lihat kondisi keuangan pribadi Anda, tapi jangan cuma dilihat sebagai daftar pemasukan sama pengeluaran bulanan aja. Terus lihatnya gimana? Coba pakai kacamata aset dan liabilitas kayak yang kita bahas tadi. Mana nih pos-pos yang masukin duit ke kantong Anda secara rutin, mana yang justru nyedot duit keluar? Dipetakan gitu ya? Iya, dipetakan. Kalau udah kebayang petanya, coba pikirin, perubahan kecil apa sih yang paling mungkin Anda lakuin dalam waktu dekat ini buat mulai ngebangun kolom aset Anda? Sekecil apapun itu awalnya. Nah, itu mungkin sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Halo! Oke, hari ini kita langsung kupas tuntas salah satu ide paling dasar dari buku Rich Dad Poor Dad. Pelajaran keduanya nih. Kenapa sih kita perlu banget ngajarin soal literasi keuangan? Pertanyaan besarnya gini, kenapa melek finansial itu krusial banget? Menurut buku ini loh ya, ini bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi, nah ini dia, berapa banyak yang bisa Anda simpan dan juga kembangkan. Dan siap-siap ya, karena kita bakal bedah ide yang agak, kontroversial. Rumah yang Anda tinggali itu mungkin loh ya, bukan aset, malah liability. Jadi misi kita kali ini apa? Kita mau urai perbedaan penting antara aset dan liability, tentunya menurut buku ini. Dan kenapa kok paham ini jadi kunci kebebasan finansial katanya. Oke, mari kita mulai aja. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh menurut sumber ini. Aset itu apa sih? Gampangnya gini, sesuatu yang masukin uang ke kantong Anda. Betul, yang nambahin isi dompet istilahnya. Dan liability. Nah, kebalikannya, sesuatu yang ngeluarin uang dari kantong. Simpel kan kedengarannya? Iya, kedengarannya simpel banget, tapi justru di sini nih letak perbedaannya menurut buku ini. Orang kaya itu fokusnya ngumpulin aset. Sementara, kelas menengah dan miskin itu seringnya nggak sadar, malah ngumpulin liability yang mereka kira itu aset. Wah, itu dia poinnya ya. Salah kaprah berarti. Bisa dibilang gitu, dan ini kelihatan banget kalau kita lihat pola aliran kasnya, cash flow-nya gitu. Buku ini ngegambarin pola cash flow orang kebanyakan atau kelas menengah. Gaji masuk nih sebagai pendapatan utama. Tapi abis itu uangnya langsung deres keluar. Buat apa aja? Ya pajak, biaya hidup sehari-hari, makan, transportasi, baju, dan lain-lain. Terus yang gede juga buat bayar cicilan liability. Kayak KPR rumah, cicilan mobil, utang kartu kredit. Jadi kayak air masuk ember bocor gitu ya. Masuk, langsung keluar lagi. Nggak ada yang nyangkut buat diinvestasiin lagi. Persis kayak gitu gambarannya.
Konsekuensinya, menurut buku ini ya, mereka kerja keras banget seumur hidup, tapi hasilnya sebagian besar malah buat bayar pihak lain. Bayar pemerintah lewat pajak, bayar perusahaan buat kebutuhan hidup, bayar bank buat cicilan. Istilahnya mereka kejebak di situ-situ aja. Oh, itu yang disebut rat race ya? Perlombaan tikus itu? Nah, itu dia. Pendapatan mungkin naik sih, karir ningkat. Tapi gaya hidup, pengeluaran, utang itu ikut naik juga. Jadi secara finansial nggak maju-maju gitu loh. Oke, paham. Itu gambaran rat race-nya. Terus kalau orang kaya, gimana polanya menurut buku ini? Bedanya di mana? Nah, kalau mereka fokusnya beda. Prioritas utamanya itu bangun dan gedein kolom aset. Asetnya macam-macam. Bisa properti yang disewain jadi dapat uang sewa, bisa saham yang kasih dividen, obligasi yang kasih bunga, atau bahkan kekayaan intelektual kayak royalti buku, lisensi paten. Pokoknya yang ngasilin pendapatan pasif. Pendapatan pasif. Wah, ini kata kuncinya kayaknya ya. Uang yang masuk tanpa kita harus kerja aktif nuker waktu gitu. Tepat sekali. Dan ini nih bagian yang penting banget. Pendapatan pasif dari aset-aset ini nggak langsung dipakai buat seneng-seneng atau konsumsi. Sebagian besar justru diinvestasiin lagi. Buat apa? Buat beli lebih banyak aset. Oh, jadi muter gitu ya? Betul. Aset ngasilin uang, uangnya dipakai beli aset lagi. Aset barunya ngasilin uang lebih banyak lagi. Jadi kayak bola salju gitu. Makin lama makin gede. Kekayaannya tumbuh terus. Jadi uangnya yang kerja keras buat mereka, bukan sebaliknya. Itu intinya, mereka bikin uang bekerja untuk mereka. Wah, menarik banget. Nah, ini nyambung ke soal rumah tadi. Yang sering bikin orang bingung atau nggak setuju, kenapa sih sumber ini kok tegas banget bilang rumah tinggal itu liability, bukan aset? Bukannya rumah itu investasi? Iya, ini emang yang paling sering jadi perdebatan. Tapi kalau kita pakai kacamata definisi tadi, jawabannya jadi lumayan jelas sih. Rumah yang Anda tinggali itu kan secara rutin meluarin uang terus dari kantong. Ada cicilan KPR, ya kan? Ada PBB tiap tahun, ada asuransi, belum lagi biaya perawatan, perbaikan kalau ada yang rusak, tagihan listrik, air, internet, itu semua kan keluar terus uangnya. Arus kasnya negatif. Iya juga sih. Banyak banget pengeluarannya kalau dipikir-pikir. Rumahnya dijadiin jaminan buat nambah utang baru, utang konsumtif lagi. Waduh. Jadi rumah itu baru bisa jadi aset kalau disewain gitu, yang ngasilin duit masuk. Kurang lebih gitu menurut perspektif buku ini ya. Dia jadi aset kalau masukin uang ke saku Anda secara rutin. Selama ditinggalin sendiri, ya fungsinya lebih kayak pengeluaran besar aja. Oke, clear. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pesan utama dari pelajaran kedua ini apa dong? Kayaknya bukan cuma soal gede-gedean gaji atau sekolah tinggi aja ya. Betul banget. Pesan intinya itu pentingnya, kecerdasan finansial. Itu loh, kemampuan buat ngebedain mana aset, mana liability dalam hidup kita sehari-hari. Terus, secara sadar ngerahin uang kita buat bangun si kolom aset tadi. Ini soal ngerti gimana permainan uang ini bekerja. Dan bikin keputusan finansial yang cerdas. Nggak peduli latar belakang pendidikan atau kerjaan Anda apa. Jadi ini lebih ke ngambil kendali atas aliran uang kita sendiri ya? Iya banget. Bukan cuma soal nyari duit lebih banyak, tapi yang lebih penting lagi gimana ngelola uang yang udah ada supaya bisa berkembang biak istilahnya. Oke, jadi bisa dibilang, Intinya gitu, bangun kekayaan sejati itu, kata buku ini, dimulai dari paham bedanya aset dan liability. Terus disiplin, fokus ngumpulin aset yang ngasilin pendapatan, tujuannya apa ya, sampai ke titik di mana pendapatan pasif dari aset Anda itu udah cukup buat biayain gaya hidup Anda. Nah itu katanya kebebasan finansial, versi buku ini, uang kerja buat Anda. buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Melanjutkan obrolan kita tadi, selain rumah tinggal yang kita bahas, coba deh perhatikan lagi barang-barang atau kepemilikan Anda yang lain. Ada nggak aset lain yang Anda banggain, tapi kalau ditelaah lagi, pakai kacamata cash flow tadi, mungkin diam-diam itu malah berfungsi sebagai liability, yang terus-terusan nyedot uang dari kantong Anda. Mungkin mobil yang agak mewah, gadget terbaru tiap tahun, langganan streaming yang jarang ditonton. Coba deh identifikasi. Oke, kayaknya itu dulu untuk pembahasan mendalam kita kali ini. Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam satu konsep penting dari buku yang terkenal itu, Rich Dad Poor Dad. Spesifiknya, pelajaran ketiga, mengelola bisnis sendiri. Nah, kita akan pakai kutipan dari bagian yang fokus soal aset itu ya.
Jadi misi kita hari ini adalah benar-benar paham kenapa sih menurut buku ini membangun aset sendiri itu krusial banget. Bukan cuma soal yang ngejar gaji gitu. Ini soal mindset. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi poin utamanya ini lumayan bikin kaget di awal. Katanya, orang kaya itu fokusnya membangun kolom aset mereka. Sementara kebanyakan orang lain, ya termasuk kelas menengah gitu, fokus utamanya malah ke pendapatan dari kerjaan. Betul. Sumber ini bilang, kalau kita terlalu bergantung sama gaji, wah, risikonya kita bisa kerja buat orang lain terus, seumur hidup malah. Iya, itu jebakannya ya. Kayaknya ini relate banget ya sama banyak orang. Banget. Dan yang menarik itu, gimana mengelola bisnis sendiri ini diartikan di sini. Ini bukan berarti Anda harus, wah langsung keluar kerja, besok terus buka toko gitu. Nggak gitu juga. Bukan gitu ya? Bukan, maksudnya lebih ke, ya itu tadi, fokus membangun kolom aset Anda. Artinya, punya sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat Anda, tanpa Anda harus selalu ada di situ, kerja aktif terus-terusan. Oke. Jadi beda ya antara punya kerjaan sama punya aset. Nah, itu dia, perbedaan mendasar. Terus ini nih bagian yang menurut saya wah bener-bener penting. Contoh aset nyata yang disebut di buku ini apa aja sih? Kayaknya banyak ya. Iya, cukup beragam daftarnya. Pertama, ada bisnis yang bisa jalan sendiri, tanpa perlu kita nongkrongin terus setiap hari. Betul. Jadi kalau masih harus kerja keras di situ, ya itu belum aset namanya, masih kerjaan. Harus ada sistem atau orang lain yang ngelola gitu ya. Persis. Udah bisa ditinggal lah istilahnya. Terus ada juga instrumen finansial yang mungkin lebih umum ya, kayak saham, obligasi, Iya, reksadana juga masuk. sama properti. Properti yang menghasilkan pendapatan. Misalnya rumah kontrakan atau apartemen yang disewain. Nah, itu jelas banget asetnya. Ada arus kas masuk. Disebutin juga, ini agak unik, surat utang atau IOU notes. Dan, nah ini menarik nih, royalti dari kekayaan intelektual. Oh iya, kayak dari buku, musik, paten gitu ya. Betul, itu kan bisa jadi sumber pendapatan pasif yang lumayan kan, tanpa kita kerja terus-terusan. Iya, potensinya besar itu. Intinya sih ya, apapun yang punya nilai bisa menghasilkan duit atau nilainya bisa naik. Dan penting nih, ada pasarnya. Oke, ada pasarnya ya? Iya, kuncinya di situ. Menghasilkan arus kas positif buat Anda atau ya nilainya nambah terus. Oke, daftarnya cukup jelas sih. Tapi, gimana mulainya ya? Kayaknya berat gitu kalau dengernya harus langsung punya bisnis gede atau properti banyak. Nah, ini dia. Justru saran praktis dari buku ini tuh nggak gitu. Pelajaran ini malah nyaranin Anda buat mulai bangun aset itu sambil Anda masih kerja, masih punya pekerjaan utama. Oh, jadi nggak harus resign dulu? Justru jangan buru-buru berhenti kerja. Pakai sebagian gaji Anda itu secara sadar ya, buat beli atau bangun aset nyata ini. Bukan buat beli, apa tadi istilahnya? Liabilitas ya? Tepat, bukan buat beli liabilitas. Liabilitas itu kan yang malah ngeluarin duit dari kantong kita ya. Kayak nyicil mobil mewah atau barang-barang konsumtif gitu. Benar banget, liabilitas itu pengeluaran, aset itu pemasukan, simpelnya gitu. Jadi idenya itu secara bertahap, geser sebagian pendapatan aktif Anda, gaji Anda, itu jadi mesin penghasil uang pasif, lewat aset tadi. Wah, ini tantangan juga ya. Biasanya kan kalau gaji naik, gaya hidup ikut naik. Malah beli lebih banyak liabilitas. Nah, itu dia godaannya. Buku ini ngedorong kita buat, ya, lawan arus itu. Prioritaskan aset, tiap mau keluar duit, mikir dulu. Ini buat aset atau liabilitas. Jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, ini bukan cuma soal gimana cari duit lebih banyak aja ya. Bukan. Tapi lebih ke mengubah strategi finansial jangka panjang kita. Bener nggak? Betul sekali. Geser dari mentalitas kerja buat uang, jadi bikin uang kerja buat kita. Lewat aset itu tadi. Ini tujuannya buat kebebasan finansial kan ya? Bukan cuma sekedar pendapatan tinggi sesaat. Iya, persis. Ini soal membangun kendali atas sumber pendapatan Anda. Biar nggak selamanya bergantung sama waktu dan tenaga yang kita tukar tiap hari. Keluar dari perlombaan tikus itu ya istilahnya. Nah, itu dia. Keluar dari rat race. That Poor Dad ini adalah prioritaskan waktu, energi, dan uang Anda buat bangun dan ngerawat basis aset Anda sendiri. Aset yang bisa ngasilin duit secara mandiri, gitu. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda di rumah. Setelah dengar definisi dan contoh-contoh tadi, Coba deh pikirin sebentar.
Aset nyata apa sih, sekecil apapun itu, yang sebenarnya mungkin udah Anda punya tapi nggak sadar? Atau yang paling realistis deh, yang bisa mulai Anda bangun atau kumpulin, ya mulai dari sekarang. Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin baik-baik. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada pencerahan atau aha moment yang bisa diambil ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Salam untuk Anda semua. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah satu topik seru dari buku yang, wah, populer banget. Rich Dad, Poor Dad. Iya, buku legendaris itu ya. Betul, kita fokus ke pelajaran intinya nih, soal sejarah pajak dan apa yang disebut kuasa korporasi. Atau perusahaan lah gampangnya. Kuasa korporasi. Iya, sumber kita ini bilang ini salah satu rahasia terbesarnya orang kaya. Jadi misi kita sekarang ya bongkar ini. Gimana sih struktur perusahaan itu bisa kasih keuntungan finansial, terutama pajak? Pajak selalu menarik ya. Selalu. Dan ada juga konsep bagus soal gimana tiap rupiah aset Anda itu bisa jadi kayak pekerja handal buat Anda. Penasaran kan? Yuk kita gali. Oke, nah kalau bicara soal ini, konsep kuncinya itu sebetulnya soal kendali, kontrol. Gini deh, kalau Anda kerja buat dapat uang, ya, pada dasarnya kan orang lain, atasan Anda atau bos Anda, yang pegang kendali atas sumber duit utama Anda. Masuk akal. Kita tergantung sama mereka ya. Betul. Sebaliknya, kalau uang yang kerja buat Anda, nah Anda lah yang pegang kendali. Sumber kita ini menekankan banget kalau korporasi atau perusahaan itu salah satu alat paling efektif buat mencapai kendali finansial ini. Jadi ini bukan cuma soal struktur bisnis aja, tapi alat buat ngatur aliran kas, aset Anda gitu. Wah, menarik. Jadi korporasi sebagai alat kendali ya. Terus gimana nyambungnya sama ide aset sebagai pekerja tadi? Kayaknya metafora yang kuat banget itu. Tepat. Analogi uang sebagai pekerja ini jadi lebih ngena gitu kalau dikaitkan sama struktur korporasi. Aset yang Anda punya, apalagi kalau dikelola lewat perusahaan, itu ya ibaratnya Anda punya tim pekerja sendiri. Oke. Mereka ini kerja terus, nggak kenal lelah, buat hasilin pendapatan pasif atau naikin nilai aset. Yang bikin lebih kuat lagi, struktur korporasi ini bikin si pekerja ini jadi lebih efisien kerjanya. Lebih efisien gimana maksudnya? Mereka bisa dibiayai atau dikembangin lewat reinvestasi misalnya. Seringkali sebelum keuntungan utama Anda itu kena potong pajak. Ini yang bikin mereka bisa lebih cepat bangun kekayaan buat Anda. Bahkan, ya seperti disebut di buku itu, bisa biayai gaya hidup mewah tanpa Anda harus terus-terusan kerja tukar waktu sama uang. Jadi ini nih, inti perbedaan fundamental yang sering banget diomongin buku itu ya. Antara pemilik perusahaan sama pekerja biasa. Soal aliran uang dan bayar pajaknya. Bisa dijelasin bedanya gimana? Tentu. Perbedaan ini penting banget dan sering jadi momen aha buat banyak orang. Gini, buat pekerja atau karyawan, alurnya kan biasanya Anda terima gaji, terus Anda bayar pajak dulu. Biasanya udah dipotong langsung ya dari gaji. Betul. Udah dipotong. Nah, baru sisanya itu bisa Anda pakai buat belanja, buat investasi, atau apapun lah. Intinya, pemerintah dapat bagiannya duluan. Oke. Itu alur yang kayaknya hampir semua orang kenal ya. Terus kalau pemilik perusahaan gimana? Nah, disinilah kuasa korporasi itu main perannya. Buat pemilik perusahaan, lewat perusahaannya ya, perusahaan itu terima pendapatan, terus perusahaan belanja dulu. Belanja dulu, maksudnya? Ya, belanja untuk biaya-biaya yang relevan sama bisnis. Kayak biaya operasional, gaji karyawan, termasuk juga investasi buat ngembangin usaha lagi. Nah, baru setelah itu bayar pajak atas laba bersih yang tersisa, urutannya dibalik. Wah, jadi bayar pajak sebelum atau sesudah belanja. Kelihatannya simple ya, tapi dampaknya pasti gede banget ya. Ini bukan cuma soal kapan bayarnya, tapi soal siapa yang ngendaliin duit itu sebelum negara ambil bagiannya. Persis, itu dia inti kuasa korporasi yang dimaksud sumber kita. Dan ini bukan trik ilegal atau ngakalin pajak ya. Ini pemanfaatan struktur hukum yang memang ada. Oh, jadi legal ya? Legal. Korporasi itu kan badan hukum sendiri, terpisah dari pemiliknya. Jadi pemiliknya bisa secara sah pakai pendapatan kotor perusahaan buat berbagai pengeluaran bisnis yang valid sebelum laba kena pajaknya dihitung. Termasuk, yaitu tadi, investasi lagi ke bisnis atau aset produktif lain. Ini jelas bisa banget ngurangin jumlah akhir pendapatan yang kena pajak. Jadi, belanja di sini konteksnya luas. Bisa juga bangun aset pakai uang prapajak.
Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, strategi ini bikin akumulasi aset atau kekayaan bisa jalan jauh lebih cepat ya dibanding kalau kita jadi karyawan biasa. Kan kalau karyawan, pajak udah diambil di depan sebelum kita sempat putar uangnya buat investasi optimal. Benar sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya ini strategi cerdas dalam perencanaan keuangan dan pajak. Struktur korporasi itu ngasih fleksibilitas dan keuntungan pajak yang nggak ada buat individu yang cuma terima gaji. Ini bikin modal bisa kerja lebih keras, berkembang lebih cepat karena porsi yang bisa diinvestasikan lagi itu lebih besar kan? Belum dipotong pajak. Tentu ya, ini harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan pajak yang berlaku di negara masing-masing. Tapi potensinya itu signifikan. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Intinya sih, pemahaman dan mungkin penggunaan strategis dari struktur korporasi ini kayak yang dijelasin di Rich Dad Poor Dad, itu bisa ngasih keuntungan gede banget dalam ngelola uang dan pajak. Beda kuncinya ada di kendali atas arus kas dan kapan pajak itu dibayar relatif terhadap penggunaan uangnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan penting buat Anda. Nggak peduli Anda sekarang ini pemilik bisnis atau bukan. Gimana pemahaman soal beda fundamental ini, soal kelola uang lewat korporasi, bisa ngubah cara Anda lihat pendapatan dan pengeluaran Anda sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, gimana Anda bisa mulai adopsi pola pikir pemilik gitu dalam mengelola keuangan pribadi Anda, mencari cara supaya uang Anda itu kerja lebih efisien buat Anda, bukan cuma Anda yang kerja buat uang. Mikirin gimana belanja Anda bisa jadi investasi juga mungkin. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Selamat datang kemari di sesi eksplorasi sumber Anda. Hari ini kita bakal gali lebih dalam pelajaran kelima dari buku Rich Dad Poor Dad. Judulnya ini loh, lumayan provokatif. Orang kaya mencipta uang. Sumber kita, kutipan pilihan yang merangkum pelajaran ini. Nah, misi kita hari ini, bongkar bareng-bareng. Apa sih sebetulnya makna di balik mencipta uang? Bukan nyari loh ya, tapi mencipta. Oke, kita mulai ya. Yang langsung bikin kaget dari sumber ini, katanya nih, di dunia nyata, itu bukan cuma orang pintar aja yang maju. Tapi justru mereka yang berani. Wah, ini langsung beda dari anggapan umum ya. Sumber ini malah bilang pikiran kita itu aset terkuat. Gimana nih nyambungnya semua ini? Iya, betul. Yang menarik memang pergeseran fokusnya itu. Jadi, bukan lagi soal gimana caranya kerja keras buat dapat gaji, tapi lebih ke gimana caranya menciptakan sumber kekayaannya sendiri. Kuncinya yaitu tadi, seperti yang Anda bilang, perlu mengembangkan yang namanya kecerdasan finansial, dan juga pemahaman yang benar tentang aset itu apa. Aset di sini, gampangnya ya, sesuatu yang masukin uang ke kantong kita, bukan malah ngeluarin, gitu. Oke. Jadi pikiran itu aset utama buat ngelihat peluang yang nggak kelihatan mata gitu ya. Tapi kan sumbernya juga bilang perlu berani. Apa ini artinya keberanian itu kayak mesinnya gitu, yang jalanin aset pikiran tadi? Terus kecerdasan finansial masuknya di mana? Apa sekedar tahu istilah-istilah keuangan aja? Keberanian itu memang katalisnya buat bertindak. Tapi, tindakan tanpa arah kan bisa bahaya juga. Disinilah peran kecerdasan finansial itu. Sumber ini menekankan, ini bukan cuma tahu teori loh, tapi kemampuan praktis. Kemampuan buat ngerti cara kerja uang, baca cerita di balik angka-angka, dan yang paling penting nih, ngenalin dan menciptakan peluang investasi. Ini yang perlu dilatih terus. Fokus orang kaya, kata sumber ini ya, itu terus-terusan bangun kolom aset mereka. Jadi hal-hal yang ngasih pemasukan buat mereka, bahkan pas lagi tidur. Sementara kalau yang lain kan cenderung fokusnya di laporan laba rugi pribadi, ya pendapatan dari gaji itu. Kalau kita tarik lagi nih ya, ini juga nyambung ke bedanya investasi sama judi. Krusial banget ini. Sumber ini tegas loh bilangnya. Investasi itu bukan judi kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Maksudnya, kalau Anda paham investasinya, risikonya apa, potensi hasilnya gimana. Nah, judi itu sebaliknya. Pas Anda cuma naruh uang aja di sesuatu terus, ya berharap untung gede, tanpa dasar pengetahuan atau analisis yang kuat. Jadi tanggung jawabnya ada di kita sendiri. Itu sudut pandang yang kuat ya. Investasi yang dipahami itu bukan judi, jadi tanggung jawabnya penuh di investornya. Buat belajar, buat analisis, bukan cuma modal nekat berharap. Menarik. Nah, bangun kecerdasan finansial ini kan perlu latihan ya.
Sumbernya nyebut ada permainan cash flow klasik itu. Bisa jadi alat bantu. Gimana ceritanya sebuah permainan bisa bantu orang mencipta uang di dunia nyata? Mekanismenya gimana tuh? Iya, permainan itu memang dirancang jadi semacam simulasi yang aman buat kita latihan konsep-konsep tadi. Anda bisa bikin keputusan finansial di situ, beli aset, kelola arus kas, ngadepin kejutan pasar gitu kan, dan langsung dapat feedbacknya, konsekuensinya apa. Tapi ya itu, tanpa resiko kehilangan uang beneran. Tujuannya persis kayak yang dibilang Sumbers, bantu Anda ubah pola pikir dari pendapatan aktif, ya gaji itu, jadi fokus bangun pendapatan pasif dari aset atau portofolio dari investasi. Ini sejalan banget sama filosofi dasarnya pelajaran ini. Kasih inspirasi, nunjukin kalau ini tuh bisa dilakuin kalau fondasinya kuat. Terus meyakinkan kalau siapa aja bisa belajar kok, ada banyak jalan menuju kaya. Dan ini bukan ilmu yang rumit-rumit banget, lebih ke soal pola pikir dan ya tindakan yang terinformasi. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, mencipta uang versi Rich Dad ini bukan soal sulap atau untung-untungan aja. Tapi kombinasi dari pertama, mentalitas yang pas, yaitu berani, tapi didasari kecerdasan finansial. Kedua, fokus strategis ke pembangunan aset. Aset yang aktif ngasilin duit buat Anda. Dan ketiga, mau ambil tindakan yang diperhitungkan, yang berdasarkan pengetahuan. Wah, ini kayak ngerancang mesin kekayaan pribadi kita sendiri ya, bukan? Persis, tepat sekali. Ini soal mengubah pengetahuan jadi tindakan nyata yang menghasilkan. Penekanannya itu bangun sistem atau aset yang bekerja untuk Anda. Jadi Anda nggak selamanya harus kerja keras demi uang. Nah ini kan mengubah hubungan kita sama uang secara fundamental, ya kan? Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Berdasarkan obrolan kita soal sumber ini kan nekenin banget pentingnya bangun aset. Nah, coba deh pikirin situasi unik Anda sekarang. Langkah kecil apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil minggu ini? Entah buat mulai memahami lebih dalam soal aset, atau bahkan memulai membangun satu aset. Mungkin sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sip. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi sumber kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa kasih Anda percikan wawasan baru ya untuk direnungkan.